Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih, wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Yang saya cintai, yang saya banggakan, seluruh yang hadirin dan hadirat, dan juga tak lupa terkhusus kepada para tokoh agama, tokoh masyarakat, tuan-tuan guru, para kiai, para ustadz yang di bawah panggung atau di bawah panggung lah, nisor gini Bu ya, yang di atas atau yang di bawah semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, masya Allah menjawab salam tadi semangat luar biasa, masih kudanan, masya Allah, seneng hati mula Bu. Masya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita berkumpul dalam suasana yang sejuk, dalam suasana yang bahagia, dalam suasana yang cerah. Mudah-mudahan perkumpulan ini menjadi penyebab kelak kita juga akan berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hari-hari ini, terakhir ini, banyak berita-berita yang bermunculan. Ya, 2023 akan terjadi resesi, krisis ekonomi, masalah ganteng Bu, ya. Corona baru aja selesai, itu pun masih ada aja. Engkau minyak, bensin larang, karet murah, iya toh. Bu, sampai tak kandani yo, tak kandani. Pak, rungono, kupinge rungono, nggih. Aja ono sing turu ya. Awas turu. Aku ketok lho Bu, turu-turu mburi-mburi senden-senden ketok lho aku. Ya, dadi lek enten sing turu mulai selir-selir mantuk koyo khusyuk tapi ngantuk. Nggih. Nah, kula pesen tolong disiram banyu nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Dadi ngeten, tak critani sampean. Sampeyan tak kandhani yo, urip teng donya niki tidak akan pernah terlepas yang namanya ujian atau musibah. Itu mesti ono. Wis toh? Kalau Anda ingin hidup di dunia tanpa ada masalah, tanpa ada ujian, mati yo wae. Wis toh? Percaya. Semua orang diuji. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wala ya'lamannal kadhibin. Allah uji manusia itu tujuannya apa? Agar Allah tahu mana di antara mereka yang setia kepada Allah dan mana di antara mereka yang kemudian mendustai Allah. Tujuannya itu. Begini ujian memang. Dunia darul mihan. Dunia tempatnya ujian. Jika kau selesai dari ujian yang satu, maka akan diuji lagi oleh Allah dengan ujian-ujian yang lainnya. Itu mesti. Maka apapun yang akan terjadi di tahun depan, wis lek wong itu pinter syukur Bu. Tak kandhani sampean. Semua orang hidup di dunia ini ingin bahagia, betul tidak? Tenan. Jawabnya, oh tenan iku lho. Tenan ora? Loh, tenan, ngono lho. Ndang kok. Tenan.
Allahumma sholli ala Muhammad. Akan delok TikTok ngomongnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi semua orang itu ingin bahagia. Nah, masalahnya adalah bahagia itu berbeda-beda. Bahagia itu relatif. Setiap orang menilai kebahagiaan itu beda-beda. Lho jane urip niku lak sawang sinawang toh. Nggih napa nggih? Kita melihat orang jalan di jalan raya menggunakan mobil mewah Alphard, enak medon mobil mampir restoran, enak nginep hotel, enak mulai omah AC gedung tingkat masya Allah enak, sing delok ketokane enak. Belum tentu orang yang kemudian sugih itu merasakan enak. Belum tentu bu, pikiran tok uripe iku bu tak andani kan. Tangi turu mikiri investasi sing ndek kono piye iki, aja sampai bangkrut. Pegawai ewonan piye bingung. Uripe gak ono tenang-tenang. Tenangan wong-wong sing nurih lho. Mulai nurih kanjane. Mulai nurih sore-sore adus, seger, terus apa jenenge jagongan di bojone nek ngarepe teras omah, dengan angin sepoi-sepoi masya Allah. Dek kayak no kopi dek, sing anget iya mas, kayak no kopi ngopi ngudut, ji samsutes, Allah enak, uripe tenang uripe, wis gak mikir apa-apa, saiki dino iki oleh 100.000, 200.000, 300.000, pokoknya iso digawe mangan saiki ambek meneh wis cukup, awak tenang adem ayem. Belum tentu orang-orang yang berdasi, bermobil mewah, berumah, istana belum tentu bisa merasakan kenikmatan orang-orang nurih kayak iki kayak bapak-bapak bilang. Masya Allah. Jadi marilah ini pengajian peringatan Maulid niki Bu tak kandani. Ini adalah hiburan. Duh, Beb, hiburan itu apa sih Beb? Hiburan ini konser dangdut itu hiburan boten. Kalau konser dangdut itu hiburannya setan tak kandani. Ya, lagi hiburan untuk mengecas iman kita. Karena di dalam peringatan Maulid semacam ini adalah kita mengekspresikan cinta kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Iku sing digantung niku napa, Bu? Mang. Apa? Hah? Jajan. Kok wis entek aku teko? Ini juga termasuk salah satu wujud meluapkan rindu kita, mengekspresikan cinta kita kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Macam-macam sukarama sing digantung jajan. Kula nate bu undangan tenggene napa kandangan. Niku enten adatnya mereka, istilahnya Maulid Ba'ayun. Ngertos sampean? Sing digantung butuh jajan. Arek-arek cilik bayi-bayi digantung. Nggih. Napa Obed? Iya, mereka mengharapkan agar anak-anak bayi mereka dengan berkahnya Maulid mendapatkan nadroh, mendapatkan pandangan, kecipratan nur cahayanya Nabi Muhammad SAW. Ada lagi kalau di kandangan kotanya, sing digantung itu kudu mek arek cilik. Sampai lek gak percaya kapan-kapan nang kandangan sana. Wong-wong tuwek bapak-bapak itu yang digantung loh, apa gak medeni? Aku kadang-kadang bingung lagi ngomong tua sampai apa jenenge bandulan kayak bandulan Allah. Tapi itu semua adalah salah satu sedikit daripada ekspresi mereka untuk meluapkan cinta mereka, rindu mereka kepada Rasulullah. Macam-macam wong, maulidan macam-macam. Nek Jawa kadang-kadang sing digantung buah. Ono apel-apel, ono rambutan, ono lek sing medeni lek sing gantung duren gitu. Ayo rebutan ono. Saya pernah undangan di Balikpapan, sing ngundang kok kebetulan wong sugih. Lah sing digantung iki sampe tak andani ya. Mulai ngarep gini, mulai panggung gini sampe mburi sing digantung duit. Sing paling ngarep soft pertama abang. Terus biru. Sampai dari duit dong. Masya Allah, luar biasa. Aku tekon kerot hatiku.
ada di saya ini jujur non. Karo ya Allah, aku ndak umpama gak ceramah demi Allah tak melok rebutan aku. Iya, luar biasa loh. Orang-orang itu macam-macam mengekspresikan cintanya. Ya Allah, mari mahalul qiyam rebutan wong-wong. Tak kandani. Kalau mahalul qiyam jangan rebutan dulu. Mari mahalul qiyam mboten napa-napa. Oh ya sudah. Wah, entek sekejap mata. Nggih, duwe kok wong iki kene jajan 500-an entek kok. Jajan sing digantung napa deh? Piroan jajane? Kon Sukarama. Bondo. Allahumma shalli ala Muhammad. La ilaha illallah. Jadi ini merupakan hiburan untuk hati kita. Jadi masalah-masalah yang ada di rumah, masuk tempat seperti ini, wes Bu, seneng. Karena seneng, gembira dengan kelahiran beliau Sallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan anjuran atau perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Wes jangan mikiri bagaimana besok, jangan besok jadi dipikir tahun depan akan terjadi ini dan lain sebagainya. Wis masalah ini terus akan ada sampai kapanpun. Tapi bagaimana cara agar supaya kita hidup tanpa masalah? Caranya bagaimana? Mati. Tak ngadek kayak aku, kelek kesel lunggah ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Betul kata Bu. Jadi mari pandai-pandailah kita bersyukur agar kita bisa mewujudkan kebahagiaan itu. Nggih. Saya ada satu cerita, tak cerita ini nggih. Nah, ada orang mungkin jenengan semua sudah tidak asing lagi. Nama orang ini adalah Abu siapa? Abu Nawas. Itu Abu Gosok. Abu Nawas. Abu Nawas ini adalah seorang sufi ahli ibadah, tapi senangannya guyon. Hidupnya itu bahagia, ceria. Bahkan orang-orang kalau ada masalah datang ke Abu Nawas minta solusi. Tapi uripnya guyon. Jangan dikira Nabi Muhammad itu tidak pernah guyon. Lu guyon Kanjeng Nabi. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib kadang-kadang. Sayyidina Ali bin Abi Thalib niki lak mantune Kanjeng Nabi to. Mantu. Lho mantu biasane karo wong tuwa sungkan. Nggih napa nggih? Wedi gak enak ya to. Iki Sayyidina Ali iso guyon kali Kanjeng Nabi lak luar biasa. Suatu saat Rasulullah kumpul dengan sahabatnya duduk keliling begitu buka puasa, adzan maghrib Allahu akbar. Makanlah mereka, disediakan di setiap tempat duduk mereka kurma pitu keliling, semua dapat bagiannya masing-masing. Nah mereka makan, biasanya bijinya ditaruh di depan tempat duduknya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib iseng Pak, mangan kurma isine dipindah nang kene Kanjeng Nabi. Dipindah. Lah Kanjeng Nabi mboten tidak sadar waktu itu ngobrol sama Sayyidina Abu Bakar di sebelah kanan, yang Sayyidina Ali di sebelah kiri. Sayyidina Ali mari mangan tek kurmane bilang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, betapa laparnya dirimu." Apa oli? Delok entar mangan sampai akene kurmane jere. Oh, apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Rasulullah sadar kalau ini biji sebagian punyanya Ali bin Abi Thalib. Rasulullah mengatakan, "Wahai Ali, bukankah engkau yang lapar? Lek aku kurma sing tak pangan gak saisine. Lek awakmu isine ndi gimana? Bukankah engkau yang lapar?" Sahabat saat itu melihat tertawa, melihat mereka berdua bercanda. Allahumma shalli ala Muhammad. Terus Kanjeng Nabi ini ya guyon. Nah, kembali lagi ke Abu Nawas. Abu Nawas kisah-kisahnya ini memang tidak wajib kita imani. Kadang-kadang banyak dipelintir oleh orang-orang untuk sekedar kepentingan komedi. Tapi kalau ada hikmah di balik itu, boleh kita ambil. Halo? Saya urip Bu ya, saya urip ya. Aku khawatir mau repak. Nabi Sallallahu Muhammad. Suatu saat ada orang datang ke kedainya Abu Nawas. Jadi Abu Nawas ini uripe lek bengi gitu ya. Jagongan nang ini warung kopi. Yo warung kopi ini dhisik wis ora ana wifi ora ana.
Ya warung kopi ngoten. Jagongan sambil bicara tentang kehidupan, ambil guyon-guyon, ya, ambil konco-konco nih. Ada orang tua datang ke rumah Abu Nawas. Kemana? Ke kedainya Abu Nawas. Assalamualaikum. Ada Abu Nawas? Tidak ada. Abu Nawas lagi libur sekarang, tidak datang ke kedai. Di rumahnya. Kenapa? Saya ada masalah. Masalah besar. Saya minta solusi. Jadi ini konconya Abu Nawas. Apa masalah apa? Oh gini, masalah saya ini, rumah saya ini loh sempit. Anakku akeh, bojoku lawemu. Jadi omaku ini rasanya sempit gak karo-karo. Bagaimana saya bisa merasakan rumah saya ini luas? Oh, jadi ini koncone Abu Nawas lek masalah iku yo ngono. Sing iso ngekeki solusi mek Abu Nawas tok. Wis kon awakmu nang ngene Abu Nawas minta solusi, tapi ingat perkataan saya. Apapun yang dikatakan oleh Abu Nawas, samina wa atokna, meloo, rungokno meloo. Wis ojo bantah. Oke, siap. Berangkat ke rumah Abu Nawas. Tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Abu Nawas. Saya begini. Oh, gini. Rumahmu sempit. Ya, kamu ingin merasakan rumahmu luas. Oke. Kamu di rumah punya onta enggak? Unta. Oh, enggak punya. Kalau duitnya ada enggak? Ada. Pergi ke pasar, beli onta, bawa pulang ke rumahmu, lebokno unta iki nang omahmu. Lebokno. Oh, pertama stres. Loh, saya ini mau minta solusi wahai Abu Nawas, bukan nambahi masalah. Ayo toh. Dia ingat perkataan teman Abu Nawas, opo wae sing diomongno Abu Nawas melok wis ojo bantah. Oh iya, siaplah. Beli onta, dimasukkan rumah. Ibu bojone stres, Bu. Niki opo-opoan iki jarene. Setelah 1 hari didatangi oleh Abu Nawas, Assalamualaikum, bagaimana keadaanmu wahai orang tua? Apa kata orang tua ini? Abu Nawas, kemarin rumah saya merasa sempit. Sekarang jangankan sempit, bergerak ke kanan ke kiri hampir tidak bisa. Nah, sekarang masuk ke solusi yang kedua. Sisa uangmu berapa? Ada sekian-sekian. Belikan 8 ekor kambing. Lebono nang omahmu. Dibelikan, dilebono. Ditanya besoknya, tok, assalamualaikum, bagaimana keadaan rumahmu? Wahai Abu Nawas, kalau kemarin saya tidak bisa bergerak ke kanan kiri, sekarang bukan lagi tidak bisa gerak kanan kiri, ambek aneh kangelan. Bayangno wong dadi kandang ngoten. Wis saiki sisa duitmu piro? Nah, sekian. Nah, sekarang sisanya ini habiskan belikan itik. Opo bebek. Iya, itik opo? Bebek. Tukokno bebek lebokno nang omah. Ya wis. Dilebokno nang omah. Besoknya ditanya, "Bagaimana keadaan rumahmu wahai orang tua?" Dia menjawab, "Rumahku terasa seperti neraka wahai Abu Nawas." Nah, sekarang masuk kepada solusi yang sesungguhnya. Ayo, saiki mulai dolen. Itik-itikmu iki, bebek-bebekmu iki dol. Besoknya ditanya, "Bagaimana keadaannya setelah bebek itu dijual?" Nah, sekarang sudah mulai bisa gerak nih. Enak. Tapi sih kari loro iki lho. Wedhus sampe unta iki gak. Ayo. Nah, sekarang kambing 8 ekor jual. Kambing dijual. Bagaimana keadaan rumahnya setelah kambing dijual? Dia mengatakan, "Nah, aku iso ambekan, wis iso gerak kanan kiri. Terus rumahku terasa agak luas." Setelah itu terakhir unta mudul. Setelah unta laku, rumah kosong dari hewan-hewan itu. Kemudian ditanya, "Wahai orang tua, bagaimana perasaanmu sekarang?" "Saya merasakan," kata orang tua itu, "rumah saya begitu luas seperti istana yang megah." Allahumma shalli ala Muhammad. Ini kenapa bisa terjadi? Rumahnya sama, orangnya sama, anaknya ya pancet, bojone ya pancet lemu. Kenapa yang dirasakan berbeda? Karena pola pikir, mindset dari dalam inilah yang kemudian memunculkan kebahagiaan itu. Cara berpikirmu, pola hidupmu. Maka hiduplah sesuai kemampuan, sesuai kebutuhan, jangan sesuai kemauan. Jika Anda hidup sesuai kemauan Anda, demi Allah sampai kapanpun Anda tidak akan merasakan kebahagiaan. Saya buru ganti HP.
bisa dipakai telepon, kirim-kirim gambar, WhatsAppan, iso normal. Delok koncone HP-ne anyar sing terbaru tercanggih, bingung sih nanti ganti HP. Engkok terus delok tanggane tuku sepeda motor anyar, bingung. Lah ini hidupnya sesuai dengan kemauannya, bergantung dengan kemauannya. Kebahagiaannya bergantung dengan kemauannya yang banyak. Maka kebahagiaan itu bisa muncul, bisa terwujud dari diri kita sendiri. Bagaimana kita merespon, melakukan apapun di dalam kehidupan ini, itulah yang menentukan kebahagiaan kita. Tergantung, dok, sampai ngerti dok, sebuah telur itu kalau pecahnya berasal dari dalam, dia akan muncul kehidupan baru, titik. Karena pecah dari jadi nambahi lamun angel Sukarama. Kalau telur itu kemudian pecah kena ide dari luar, pesawat watu kena ide dan lain sebagainya, pecahnya dari luar, maka itu akhir daripada kehidupan telur. Maka bahagia pun begitu. Bahagia akan muncul ketika kita pandai mengolah apa yang kemudian ada di dalam hati kita ini. Pandai-pandailah Allahumma sholli ala Muhammad. Maka ayolah, ini tempatnya nih, ngecas iman nih. Tapi tak iling Bu ya. Tolong. Iki mumpung ono anak-anak hadroh. Saya selalu akan ingatkan ini dimanapun, kapanpun. Selama saya memiliki kesempatan, saya akan gini. Maulid Nabi itu kita menghadirkan Nabi. Makanya kenapa di dalam Maulid, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, alaika anta syamsun anta badrun, engkau. Dan sing dipuji di wonge, yang dipuji kekasih kita Rasulullah, jasadnya dikubur di Madinah 1400 tahun yang lalu meninggalkan kita, jauh rasanya, tapi demi Allah ruh beliau tidak meninggal, ruh beliau tetap ada. Maka kemudian Al-Habibul Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi setiap maulid nangis Pak, nangis khusyuk maulid itu. Kata beliau, "Syu indanal Mustafa hadir." Lihatlah wahai para murid-muridku, kekasih kita Al-Mustafa Rasulullah hadir di tempat-tempat maulid. Maka ayo dijaga adab dan etikanya ketika bermaulid. Maulidan niku Pak Bu, sholawatan niku kita menghaturkan salam kepada Rasulullah. Disampaikan salam ini kepada Rasulullah sebagai hadiah. Maka hadiah, percantik hadiahnya, perindah hadiahnya. Sholawatan ini kita kirim hadiah kepada Rasulullah. Masa iya kirim hadiah, buntel koran, buncal no. Harus dengan yang epic, bagus. Nah sholawatan, ayo kocok-kocok sholawatan sing enak. Sholawatan itu lah gini loh, hadroh ini diciptakan tujuannya apa ibu-ibu kira-kira? Untuk mengiringi sholawat, betul tidak? Bukan sholawat yang mengiringi hadroh, betul? Kalau hanya mengiringi, artinya tidak boleh dominan, tidak boleh lebih unggul. Karena orang yang hadir sholawatan ingin mendengar sholavatannya, bukan ingin mendengar hadrohnya. Jadi tak peseni bass iku ojo terlalu akeh. Kadang aku bingung, kebuatel kok bingung. Ngrungokno pas iki laupo. Iki sholawatan toh. Panggung rock ini. Ini kadang irama-iramanya dangdut tetung iki pampleng ini.
Mbah, kenapa saya kok, ya mungkin ini, anggaplah ini selera saya. Tapi sekarang sampean tak jak mikir ya, tak jak mikir. Sukarama, ini ada kepala desa mana tak kerja tadi? Nah, kira-kira takut kepala desa, ada Pak Kapolsek. Kira-kira ketika Bapak Presiden, orang nomor 1 di Indonesia datang ke Sukarama, pagi-pagi sepeda, wah, bikinkan panggung, jangan sampai sepatu Presiden menginjak tanah, gelar karpet merah, anak-anak kecil SD jejer di jalan, cekel bendera merah putih, kibarkan bendera merah putih, terus nyanyikan lagu-lagu kebangsaan Indonesia untuk menyambut Presiden, orang nomor 1 di Indonesia. Ini nyambut Presiden, ada protokol-protokol yang harus ketat, harus diperhatikan. Resmi Presiden. Lagi sing yang kita sambut bukan hanya orang nomor 1 di Indonesia, bukan hanya Presiden Indonesia, ini orang nomor 1 di alam semesta, orang nomor 1 di dunia. Beliau Rasulullah SAW. Apa iya kita sholawatan terus diburi-buri wong-wong lanange rokokan? Sampai nyambut Presiden kira-kira, Pak, gimana kabarnya Pak? Apa kabarnya? Apa gak dikampleng pas pampres sampai? Pateni sik rokok ini. Mulai rokokan 5 langsung. Gak iso aja dibakar kayak lalapan loh. Yang kita sambut Rasulullah. Hindari irama-irama yang bernuansa dangdut akan dari. Mas ojo kakean pola, Beb, ini kreatif. Kreatif gundulmu kreatif. Aku gawatel kopiku tenan. Winane krungu sholawatan. Ya Rasulullah. Ambil endele gak karuan. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'asya. Aku tolong ngampleng ya bener. Niwadaraji Fatayaji Rotal alamin Ya uhailaju Diwal karam Juki ju. Aku mentolong juk sandal kampleng ya ambil. Juki juk. Ya Rasulullah kok juki juk. Nah, sekarang saya ajak mikir lah gitu loh. Apa ya pantas? Kira-kira pantas gak? Nah itu, jadi hadrah itu gak usah sudah. Sing normal, yang normalnya Banjari ku piye yo siku. Loh ini mengiringi sholawat kok, bukan sholawat yang mengiringi hadrah. Artinya kalau hanya mengiringi, berarti yang harus dominan sholawatnya. Kudu base. Aduh, jantungan wong-wong ini. Ya Rasulullah, salamun alaikum Ya Rafi'a syahni wa daraji Fatayati ratal alamin Ya Allah, ya uhailal judi wal karami Ya Allah, ya Allah, ya Allah Ya Allah, ya Rasulullah Kene kon tak kamplengi Cek kapok raimu Besar gitu loh, Beb. Ayo kita kaji hukum fikihnya ini halal kah haram kayak begitu. Anggaplah halal wes akarmu. Tapi apa yo pamit terus. Loh. Gini bang, setuju? Gak setuju mulai aku. Wah, jadi begitu Bu. Yang kita sambut tuh Kanjeng Nabi, sing sopan loh. Masa nyambut wong, kita nyambut bupati, wah, Masya Allah kok ada peraturan-peraturan yang kemudian harus diterapkan kok. Oh ini bupati, apa meneh presiden, apa meneh Kanjeng Nabi. Apa iya Rasulullah akan bahagia mendengar sholawatan-sholawatan sing ibu-ibu ning mburi joget. Lho saya sekolah nanti ningali ini. Joget, ada beberapa teman kemarin ngirimi daerah kandangan, daerah padahal Kalsel. Kayak di Jawa jok ditakon wis wah ibu-ibu wis dadi konser, sholawatan dadi konser wis. Lampu-lampu, ya memang tidak apa-apa, cuman akhirnya ketukan-ketukan irama-irama hadrah itu merangsang orang untuk joget. Tidak kemudian sesuai dengan apa tujuan hadrah itu. Tujuan hadrah agar supaya orang datang sholawat semangat, datang sholawat khusyuk, eling perjuangan
Kanjeng Nabi netes banyu mata delok guru sekumpul. Nek wis khabiri, wah sing teko nangis, Pak, nek nangis. Lah saiki selawatan saiki, cetak tung. Ning guru joget. Nah. Weh, kene supporter bal-balan ta apa iki? Paham Pak nggih? Bapak-bapak paham nggih? Ora, metu suarane blas bapak-bapak gimana? Allahumma Muhammad. Beb, ini kesenian, Beb. Jangan kemudian membatasi kesenian. Ini anak-anak muda biar berkembang loh. Bukan saya membatasi kesenian. Kesenian itu bagus, harus didukung iki. Hadroh harus yang bagus sekalian, ojo jebol gaya jebol. Engko iku ditambal-tambal iku apa iku? Ngoten. Soalnya gendangi barang kok. Engko jebol-jebol tambal ya, dukung mboten napa-napa, Pak. Kesenian itu bagus, tapi ada tempatnya masing-masing. Tak kandhani sampean. Kalau semua kesenian dibebaskan dalam agama itu lho, Delon. Engko ana wong maca Quran, sapa Ustaz Imam sing maca Quran? Ustaz Firman, maca Quran dengan nada-nada nagom Jawa, kemudian ayo kira-kira sing gawe nyinden-nyinden terus gawa nang kene. Kira-kira pantes wong kalam ilahi. Lho, Beb, ini kesenian, jangan dibatasi. Lho yo rusak agama iki. Dengan dalil kemudian ini kesenian, kemudian semua diperbolehkan, ya rusak agama Pak. Makanya kemudian ada batasannya. Lagu-lagu yang biasa dibawakan di panggung-panggung dangdut dengan biduan-biduan membuka aurat, kemudian kita bawa lagu-lagu itu di majelis mulia semacam ini, opo yo pantes. Kaono dalil-dalil kesenian kaono. Semua kesenian boleh semua. Wah, azan mau dirubah lagunya dangdutan. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Ayo Bang. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Tamplengi lho Ndang. Ayo ngomong oleh. Ndak apa-apa, Ben. Ayo ngomong oleh. Apa gak rusak agama ini? Allahumma Muhammad. Jadi begitu. Nah, kan mulai kesel nunggu terus minum ya. Istirahat dulu. Tetap stay tune di channel saya. Jangan lupa share, like, and subscribe. Sesaat lagi kita akan kembali. Allahumma Muhammad. Ayo, monggo. Ya Rek ya. Paham Rek ya? Ya, oke. Tak paham, tak paham mulai ya. Jadi gitu Bu ya, sholawatan monggo. Nah ini saya seneng kalau ada anak-anak diajak, anak-anak kita, ayo Bu, lek sholawatan, lek pengajian. Ojo mekur lek ono peringatan momen Maulid Nabi, teko kabeh masyaallah rame. Di sekeliling kita ada majelis-majelis taklim rutinan, melok oh Bu hadir Bu, ojo gak hadir. Karena ngaji itu bukan cuma tahunan. Lek ngaji tahunan itu yo apa bedanya kalau Agustusan. Jadi ngaji itu adalah kebutuhan rohani. Orang sehari gak dan ngaji itu semestinya seperti bagaikan orang yang tidak makan. Tubuh kita ini perlu makan. Tubuh jasmani kita perlu makan makanan nasi dan lain sebagainya. Rohani pun kita perlu makanan. Nah, 3 hari gak makan iso lemes, iso mati. Begitupun hati. Hati kok tahunan ngaji nih. Keimangan tahunan toh. Isra Mi'raj, Maulid, ping pindho. Ya ketam jadi wong malam mate. Ayo diajak anak-anak, karena anak-anak ini Bu sekarang ngeri. Tak pesen iki lho. Ini sekarang barang cilik ngeri sekarang. Anda mau apa bisa sekarang di sini. Jadi wong-wong tuwek. Tuwek, orang-orang sepuh. Kasar lebih kok ini. Tiang-tiang sepuh nih Pak, tak ada nih Pak. Woi. Ya. Sampai tak ada nih. Sampai belajar loh. Beb saya ini kuno, Beb gak ngerti.
kalau sampean punya anak pegang HP, minimal sampean harus tahu caranya buka, tahu. Cek gak dibodon-bodon nih kalau anak. Saya ada laporan kemarin di Jawa, ada orang datang kepada saya dengan bangganya, Beb, alhamdulillah Beb, anak kula SMP Beb, dicekeli HP, dia dapat penghasilan dari HP-nya. Kerjane nopo mboten ngertos niku Beb, pokoknya kayak dulinan-dulinan. Oh tak cek ternyata game slot. Ojo nguyu kan. Ini berarti dulinan. Tak kandani, apa hukum game slot? Haram, Bu ngapunten, haram. Itu adalah judi. Haram, ojo dulinan game slot kan. Kalau orang dulu mau mainan judi, bawa uang dari rumah, pergi ke tempat perjudian, kocok dadu, taruhan, dadi judi. Saiki gak. Dek jero kamar, ono pulsa, ono duit ning ngene ATM. Ada uang untuk beli saldo. Di dalam kamar tanpa sepengetahuan Anda sebagai orang tua, anak itu pun bisa melakukan perjudian. Eling-elingin, lek uripmu pengen barokah, tinggalkan judi. Demi Allah, saya bersaksi di tempat ini. Sekarang Anda mungkin merasakan kemenangan. Mungkin Anda adalah satu dari 1000 orang yang kemudian bisa menang di dalam perjudian itu. Demi Allah, justru harta dari perjudian itu yang akan menjerumuskanmu ke dalam api nerakanya Allah SWT. Lek awakmu kepingin urip sukses, ya hilangkan itu perjudian. Saya ingin ngeri. Orang pacaran, kalau dulu pacaran ketok bu ketok, anaknya digawa pamit bu, anaknya saya bawa kemana jalan-jalan, oh ini anakku pacaran, ketok. Saya ini wong pacaran, di jero kamar video call, bengi-bengi ngobrol jam 2 bengi. Kira-kira apa sih yang diomong jam 2 bengi? HP pacaran ini kan cuma video telepon-teleponan tok, Be. Video callan tok, Be. Haram. Wes toh. Pokoknya segala sesuatu yang mengantarkan kepada hal yang haram, maka yang mengantarkannya pun itu menjadi haram. Orang bisa masuk ke dalam perzinaan itu melalui apa? Pertama jalur nomor WA, kirim-kiriman assalamualaikum, ta'aruf gundulmu ta'aruf. Ta'andani ta'aruf itu istilah yang kita buat sendiri. Ta'aruf pacaran itu ta'aruf, ta'aruf itu cukup hanya Anda kenal, Anda mengenali karakteristiknya, kemudian Anda mengenal kepribadiannya, cukup sampai di situ. Tidak kemudian melebihi batas. Telepon-teleponan ayang-ayang, abi umi, kok tak kampleng abi umi. Durung apa-apa abi umi, jijik aku, dumutah. Mama, abi umi suka ramah, gak cengeng pola abi umi. Jadi laki-laki itu yang jantan dulu. Oh, seneng karo wong itu, tekani omahe, Pak, kula tresno kalau anak jenengan, ya nopo niki lek hubungan diseriusi Pak weteng-weteng. Kula badhe kenalan, ta'aruf, sekedar sebulan, 2 bulan, 3 bulan cukup Pak. Wis stop.